Saat era sebelum kolonialisme, sistem feodalisme memberikan seorang raja kekuasaan penuh atas tanah dan manusia di kerajaannya. Namun, seorang raja tidak dapat mengatur semua tanah yang ada. Maka dari itu, dia memberikan hak mengelola tanah tersebut kepada para bangsawan lokal yang kemudian akan menunjuk beberapa kepala desa untuk mengatur masyarakat sekitar. Kepala desa juga berperan dalam memungut pajak serta sebagian besar dari hasil tanah yang dikerjakan masyarakat. Dengan sistem ini, sebagian besar dari hasil tanah yang dikerjakan akan dipungut oleh penguasa lokal, sebagian lagi oleh penguasa yang lebih tinggi, dan seterusnya. Tentu saja masyarakat akan mendapatkan segelintir, sementara semakin tinggi pangkatmu, semakin banyak juga hak yang akan kamu dapatkan. Kadangkala terjadi transaksi secara informal, yakni bukan dalam bentuk pajak, melainkan dalam bentuk hadiah. Indonesian Corruption Watch pada tahun 2022 melaporkan ada sekitar 252 kasus korupsi di Indonesia dengan potensi kerugian negara sebesar 33.665 triliun rupiah. Di ranah BUMN, asuransi Jiwasraya diperkirakan mengalami kerugian sebesar 10,4 triliun akibat investasi di saham yang kurang baik. Di lain itu, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI diperkirakan mengalami kerugian sebesar 10, 13, bahkan 16 triliun rupiah. Belum lagi dugaan kasus suap yang menyeret komisioner KPU dan juga menyeret nama kader PDIP Harun Masiku. Padahal pada tahun 2019 pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang KPK yang konon katanya akan memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pemerintah, lembaga swadaya, media, dan semua aktor berpengaruh berusaha melawan korupsi, namun masalah ini belum juga hilang dari Indonesia. Mengapa kasus korupsi di Indonesia belum juga hilang, malah bertambah kasusnya setiap tahun? Seorang psikolog bernama Frederick Bartlett mencetuskan teori yang bernama skemata. Skemata merupakan proses pengalaman di masa lalu dapat mempengaruhi individu atau suatu grup untuk memproses atau menginterpretasikan situasi sekarang maupun masa yang akan datang. Individu atau grup ini kemudian akan merujuk interpretasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Skemata memandang korupsi adalah proses sosial di masa lalu sehingga praktik tersebut bisa dianggap normal meskipun perbuatan yang buruk. Karena ingatan masa lalu korupsi merupakan hal yang normal yang membuat korupsi di Indonesia merajalela. Dalam implementasinya, teori skemata Hedi Yogi Prabowo dan Katie Cooper dalam karyanya Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector menjelaskan normalisasi korupsi terdiri dari 3 pilar. Institusional, di mana praktek korupsi berubah dari pelanggaran kecil menjadi sebuah rutinitas dalam praktek suatu lembaga. Sosialisasi, di mana ketika seseorang yang masuk suatu organisasi atau lembaga dengan tradisi korupsi terbawa arus ke dalam praktek korupsi, di mana individu atau lembaga tertentu semakin membenarkan perilaku korupsi. Ketika ketiga pilar ini sudah merambah ke dalam negara, setiap aktor di dalamnya menganggap korupsi merupakan tindakan yang normal.